Jogja, di persimpangan layarku berhenti. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila, musisi jalanan mulai beraksi. Seiring laraku kehilanganmu, berhenti sendiri di telan deru kotamu. Kau telah tiada kan kembali, namun kotamu hadirkan senyummu yang kan abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi bila hati mulai sepi tanpa terobati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Yogyakarta? Mudah-mudahan bahagia, sehat, dan pastinya istimewa seperti Yogyakarta yang istimewa yang jadi satu judul lagu yang baru saja dimainkan oleh teman-teman Ini Kami Aku. Bener ya teman-teman ya? Ngapalke 2 hari namanya. Susah soalnya. Ya, dan mudah-mudahan kabar yang istimewa dan keadaan yang istimewa juga ini mendukung kita ya buat kita ngobrol banyak hal terkait dengan ini nih yang masih belum istimewa di Yogyakarta dan juga di Indonesia. Kita berbicara mengenai stunting, mencegah stunting, pantau tumbuh kembang anak. Jadi tidak hanya dari dia lahir, tapi ternyata dari mulai di perut ini juga sudah harus diperhatikan. Kalau berdasar data Riskesdas di tahun 2018 itu ternyata menunjukkan bahwa di Indonesia itu masih memiliki kasus stunting yang tinggi. Jadi berdasarkan data tersebut 1 dari 3 balita itu ternyata bisa dikatakan mengalami stunting. Bahkan menurut UNICEF sendiri dari informasi yang saya baca bahwa timbulnya stunting sendiri ini masalahnya tidak hanya sekedar di kekurangan makanan saja dan juga masalah kesehatan. Tapi ternyata ada di urusan dari pola asuh, pola makan, kemiskinan, dan juga kepemimpinan. Untuk itu, seperti apa sih langkah-langkah pemerintah supaya 1. Menurunkan stunting, tidak ada lagi angka-angka yang menakutkan terkait dengan stunting. Nah, kita akan bahas lebih banyak hari ini bersama dengan tamu-tamu saya yang sudah hadir di studio. Kita akan bahas mengenai cegah stunting, pantau tumbuh kembang anak yang menjadi tema kita dalam ranah publik kali ini. Di samping saya persis, beliau adalah dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, fraksi PDI Perjuangan, ada Ibu Dr. Anda Rita Nurmastuti, MPD. Assalamualaikum, Rita. Waalaikumsalam, Mbak Vira. Selamat pagi semua pemirsa. Iya, semangat pagi pokoknya kalau kita semangat ya. Pagi. Terima kasih Bu Rita Ya, sudah rawuh siap, di sini. ya. Nah, kalau ini Bu, masanya semakin banyak karena yang nonton bisa seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, satu lagi kalau berbicara stunting, gejalanya apa, penyebabnya apa, kita harus gimana? Yuk kita tanya kepada beliau yang paling ahli di bidangnya. Ada Dr. Retno Sutomo, PhD, spesialis anak konsultan. Beliau adalah dokter
anak di Rumah Sakit Sarjito. Beliau juga dosen dari FKKMK UGM dan juga anggota IDAI Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Dokter Tomo? Alhamdulillah baik Mbak Vira, Bu J. Rita. Selamat pagi, dokter. Pagi dan J. salam sehat pemirsa sekalian. Oke, itu yang paling penting. Ya. Salam Betul, sehat gitu betul. ya. Oke, terima kasih dokter sudah bergabung Terima bersama dengan kasih. kami hari ini. Tema kita stunting, Dok. Ya. Ini mau berapa kali talk show, tema stunting itu nggak pernah akan habis gitu ya. Nah, sebelum ke stunting, orang kan mengatakan stunting itu urusannya sama tinggi badan anak. Ya. Udah titik. Ya. Anakmu kok nggak tinggi-tinggi stunting ya? Nah, yang benar tuh apa sih Dok stunting itu? Betul sekali Mbak Vira. Orang kadang berpikir stunting itu hanya pendek saja. iya. Padahal kalau lihat definisinya, stunting itu pendek yang tidak seharusnya terjadi. Gampangannya. Artinya Seharusnya bisa tinggi seperti itu. betul, betul. Artinya ada pendek yang tidak stunting sebenarnya. Sehingga itu stunting nggak ada masalah, nggak. Dia pendek tapi bukan stunting. Oke. Karena stunting itu pendek yang seharusnya nggak terjadi, Iya. nggak sesuai potensinya, yang disebabkan oleh 3 yang kita Iya. ini ya. 1 gizi, Ye. ya ada kekurangan gizi secara jangka lama atau kronis. Yang kedua infeksi yang berulang Infeksi. atau kondisi kesehatan yang tidak optimal gitulah. Ya. Salah satu yang sering adalah infeksi yang sering terjadi. Oke. Dan yang ketiga nih yang sering kita lupakan, Iya. lingkungan anak yang tidak memungkinkan stimulasi tumbuh kembang yang baik. Maksudnya gimana lingkungan Ya. yang nggak dukung tuh Misalkan yang gimana? pola asuh. Oke. Pola asuh yang tidak baik, kemudian pengetahuan orang tua yang tidak baik, bagaimana mengasuh, bagaimana memberikan gizi kepada anak, Iya, iya. bagaimana melakukan pemantauan kesehatan, berangkat ke fasilitas kesehatan, ini juga sangat mempengaruhi. Oke. Jadi betul sekali tadi saya kira stunting itu tidak hanya sekadar pendek, Bapak Ibu sekalian, Oke, ya, tapi lebih oke. dari itu, bahkan dampaknya itu lebih jauh. Nanti penurunan daya tahan tubuh, Ya. jadi sering infeksi, akhirnya ganggu perkembangan juga dan pertumbuhan, kemudian juga perkembangan terhambat, perkembangan jalan, Ya, duduk, ya, dan ya. yang terakhir kecerdasan. Oh, Ini yang ini paling sulit diperbaiki kalau terlambat. Oke, Betul, karena efeknya iya. bisa sampai besok. Betul, gitu ya. betul, betul. Nah, taunya kita stunting itu dari mana? Tinggi badannya. Jadi misalnya gini, umur 5 tahun harusnya tingginya sekian. Itu ada standarnya, Dok? Betul, ada. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian ke posyandu, Iya. ke puskesmas, kemudian diukur tinggi badan atau Iya. panjang badan anak, nanti ada standarnya. Ada standar dari WHO yang sudah diadop juga oleh Kemenkes. Iya. Oh, kalau dia di bawah ini tuh namanya pendek. Bukan stunting. Nah, tapi nanti di masyarakat bolehlah itu dianggap stunting Oke. daripada kelewatan. Ya, Oh iya, iya, lebih iya. baik Begitu, Waspada ya, waspada ya, betul, Dok. begitu pendek, maka nanti tugas tenaga Diwaspadai. kesehatan betul untuk memastikan ini pendeknya stunting atau bukan. Ya, Dengan ya, ya, ya. mengeksplorasi tadi apakah ada faktor gizi yang tidak baik, Oke. faktor infeksi atau faktor-faktor yang lain. Oke, baik. Nanti saya akan tanya lebih lanjut Ya. lagi ya. Gejalanya apa? Kemudian kalau memang itu teridentifikasi stunting kita harus gimana nanti ya, Ya, Dok ya. Saya ke Bu Rita dulu. Bu Rita ini menjadi fokus bukan hanya nasional, saya pikir Yogyakarta juga. Kenapa Bu? Kalau menurut Bu Rita tuh Bu? Karena dengan adanya stunting ini Mbak, ini kan akan mempengaruhi masa depan bangsa ya. Ya masa depan, kalau di Jogja masa depan daerah istimewa Yogyakarta. Karena pasti SDM-nya juga nanti akan terganggu seperti itu ya Dok. betul. Seperti yang dingentika ke Dokter Tomo. Tomo tadi, bahwa kecerdasan itu yang paling sulit untuk diperbaiki. Jadi ini harus menjadi prioritas, Ya, menjadi fokus dari banyak pihak lah, ya, terutama dinas kesehatan, Ya. ya, nanti bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain agar stunting khususnya di Yogyakarta ini kan kita bisa tiap daerah itu fokus pada daerahnya masing-masing, Ya. sehingga nanti stunting di seluruh Indonesia ini bisa ditangani atau ditanggulangi dengan sebaik-baiknya seperti itu Mbak. Oke. Nah kalau Bu Rita ini kan sering turun ke lapangan nih ya. Saya yakin banget apalagi mitranya adalah dinas kesehatan nih. Yang sering ditemukan terkait dengan stunting apa Bu permasalahan di lapangan di masyarakat? Ya kaitannya kan dengan di Jogja ini sebutlah ada warga-warga yang mungkin secara kesejahteraan masih belum bagus secara pengetahuan untuk menyiapkan bayi yang akan lahir itu pemenuhan gizinya itu terhambat sehingga bayi-bayi yang lahirnya tumbuh kembangnya menjadi terhambat. Nah oleh karena itu untuk menanggulangi stunting ini tidak cukup menurut saya ya, nanti dokter yang pasti menambahkan lebih, ya.
kita kan fokus pada pemberian ASI, menyiapkan bayi bumil ya. Tetapi saya yang ada di komisi D berkecimpung latar belakang saya mengurus anak-anak sekolah ya. Apalagi Ibu sempat jadi guru juga, ya, jadi paham saya banget. jadi guru, saya jadi kepala SMA sekolah di SMA ya, di beberapa sekolah. Nah, anak-anak sekolah ini harus kita edukasi agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Ini kan awal mulanya bisa terjadi sebuah kasus stunting ya. Jadi anak-anak SMA ini calon ibu, remaja-remaja putri harus kita berikan edukasi, kita persiapkan dengan baik. Mereka tanda petiknya tidak boleh ya hamil sebelum waktu yang dikehendaki. Saya rasa seperti itu Mbak. Sehingga kalau hamil sebelum waktu yang dikehendaki, hamil ya, anak sekolah itu hamil, maka kondisi keluarga pasti secara psikologis tidak baik. Mereka tidak bahagia, malu, bapak ibunya malu, anaknya hamil. Anaknya sendiri belum bisa mandiri mencukupi kebutuhan gizinya, masih tergantung dengan orang tua. Jadi secara ekonomi dia masih belum berdaya. Kemudian dia juga belum tahu bagaimana mengurus kehamilan itu dengan baik, asupan gizi, kemudian ibunya harus bahagia dan lain sebagainya seperti itu Mbak. Jadi memang harus disasarnya itu ke banyak calon ibu khususnya. Calon-calon ibu ini justru lebih penting karena preventif ini yang menjadi harusnya menjadi fokus. Kalau sudah stunting kan berarti oh ya ini diobati meskipun butuh waktu lama. Pada saat ibu hamil ya harus diberikan asupan gizi yang cukup dan lain sebagainya. Tapi mencegah ini saya rasa lebih penting. Yang paling penting ya. Paling tapi nggak cuma calon ibu kali ya, calon bapak juga ini harus ada edukasinya. Betul, karena yang punya anak kan juga kerjasama dengan bapak ya Pak, seperti itu kan. Oke, dan anak-anak muda nih yang harus dapat edukasi ini. Tapi kalau perempuan remaja Mbak bisa menjaga dirinya dengan baik, ya kan? Pertahanan dia, imannya dia kuat, pertahanan dirinya kuat untuk berani mengatakan tidak, maka ya bapak ini kan menjadi calon bapak ini menjadi prioritas yang kedua ya kan. Meskipun itu tetap perlu karena godaan terus-menerus dan lain sebagainya itu juga bisa mempengaruhi kondisi calon ibu tadi. Betul, karena remaja tadi. Rentetannya panjang ya memang ya. Baik, supaya untuk mencegah stunting memang harus preventif seperti yang disampaikan oleh Bu Rita tadi. Nah, sekarang Dok, kalau terkait dengan gejalanya stunting, kita bisa ngelihat nggak? Artinya secara fisik udah kelihatan belum? Ya, yang jelas terlihat pendek itu. Pendek ya. Orang sudah kebanyakan stunting pendek pertama. Ya. Nah, setelah itu baru kemudian dipastikan apakah dia stunting atau bukan. Dengan melihat tadi faktor penyebabnya itu, apakah dia memang pendek yang normal tanda petik. Misalkan bapak ibunya pendek betul, genetiknya pendek, atau ada masalah hormonal, ada masalah genetik atau bawaan. Itu yang kalau itu bukan stunting. Ya, artinya memang potensinya ya segitu itu. Nah, sementara kalau stunting kan tadi dari nutrisinya, zat gizinya. Nah, ini ada tadi yang saya menekankan yang Bu Rita tadi bahwa aspek itu sangat banyak. Ya. Misalkan kenapa sih anak itu kurang gizi? Banyak juga yang bukan karena nggak punya uang untuk beli. Tapi karena katanya juga gitu Dok, artinya ada orang yang mampu, tapi ternyata putra-putrinya bisa stunting. Betul. Itu saya akan tanyakan setelah jeda berikut ya Dok. Oh, baik, saya sudah dikode untuk iklan dulu. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Ranah Publik. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Ranah Publik. Kita masih berbicara mengenai cegah stunting dan pantau tumbuh kembang anak. Ya, tidak hanya sekali lagi saat dia lahir, tapi ternyata benar-benar dari dalam perut gitu. 1000 hari pertama, benar ya Dok ya? Betul, 1000 hari betul pertama. sekali. Nah, sekarang kita kembali lagi nih sebelum break tadi. Ada beberapa keluarga yang dia mampu. Kalau kita berbicara kemiskinan mengakibatkan stunting, ternyata nggak bisa dikatakan tidak begitu selalu, ya. betul. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya, satu karena orang yang kekurangan nutrisi bisa satu memang tidak punya bahan makanan yang bergizi itu. Artinya mungkin faktor sosial ekonomi. Maka dalam aspek pencegahan tadi ada perbaikan sosial ekonomi itu masuk dalam program besar penanggulangan kemiskinan. Mungkin juga karena tidak tahu bahan apa sih yang gizinya bagus untuk anak-anak ini. Artinya pengetahuan, artinya pendidikan ibu harus bagus, pendidikan ayah juga harus bagus juga.
atau kepedulian. Mungkin dia tahu tapi nggak peduli dengan itu, ya, atau mungkin tidak begitu paham bahwa dampaknya bisa sangat luas. Ya. Nah, maka di sini perlu peningkatan kesadaran masyarakat, ya, edukasi masyarakat yang terus-menerus, betul. Dan tadi betul sekali Bu Rita bahwa jangan sampai anak ditunggu sampai stunting. Kalau sudah stunting sebenarnya sudah agak telat sebenarnya, karena ruangnya jadi sempit untuk kita memperbaiki. Tapi justru kita harus ke hulunya. Kenapa sih anak itu jadi stunting? Kita melihat namanya faktor-faktor resiko yang meningkatkan kemungkinan stunting. Misalkan prematuritas, berat lahirnya rendah. Berapa sih? Kurang dari 2,5 ya? Kurang dari 2,5. Itu kita harus waspada tuh? Betul, itu masuk resiko tinggi untuk stunting. Kemudian lahirnya pendek. Jadi memang ada panjang bayi betul, tertentu ada panjang bayi. Misalkan pada laki-laki. Itu seberapa, Dok? Ya, menurut standar. Laki-laki itu sekitar 46,5. Itu sudah pendek? Itu batas. Oh, itu batasnya. Nah, kalau perempuan sekitar 45,5 cm. Nah, itu jadi kewaspadaan kita. Atau ada bayi yang lahir tapi relatif kecil untuk umur kehamilannya. Jadi dia ketinggalan lah pertumbuhannya di dalam. Ini juga masuk resiko tinggi untuk terjadinya stunting. Maka tadi supaya nggak prematur gimana? Gizi ibu harus bagus. Supaya gizi ibu bagus gimana? Dia statusnya harus bagus. Jangan anemia, jangan stres. Makanya larinya nanti ke remaja mestinya. Sebelum menikah dia harus nggak boleh anemia. Kita tahu anemia itu tinggi sekali di Indonesia. Ibu hamil anemia? Di remaja itu sekitar 40%. Remaja. Ibu hamil 40-5% anemia. Maka kita memberikan suplementasi zat besi pada ibu hamil di Indonesia itu. Salah satunya. Jadi memang harus sangat ke hulu, ya. Kemudian penyiapan makanan yang bersih, maka hygiene, sanitasi, penyiapan air minum yang bersih itu juga penting juga di sana. Baik. Ya, saya ke Bu Rita dulu. Bu Rita, sebagai anggota Dewan nih, dukungannya apa terkait dengan permasalahan stunting? Artinya kan kita harus mencegah nih. Tadi sudah ada nih, ada idenya Ibu bahwa remaja nih yang harus disasar lebih dulu. Nah, kondisi sekarang apa yang bisa diberikan Dewan kepada masyarakat? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mengatasi masalah stunting ini butuh kerjasama, Mbak. Kemudian ada dinas-dinas terkait yang harus peka, menganalisis di lapangan, melihat data-data yang ada, kemudian membuat sebuah program-program yang efektif ya, yang bisa menanggulangi percepatan pengurangan stunting ini. Ya. Nah, program-program ini yang dibuat oleh dinas-dinas terkait tidak hanya dinas kesehatan, Mbak. Pasti di Sipora perlu, kemudian dinas sosial dan lain sebagainya ya. Nah, dinas kesehatan ini yang skala prioritas membuat program ini kan nanti dibicarakan, dibahas. Mereka paparan dengan mitra ya, dengan Komisi D. Seberapa penting program ini untuk bisa didorong anggarannya, karena nanti anggaran-anggaran ini harus disetujui oleh Dewan. Ya. Kemudian setelah disetujui harus sampai ke masyarakat. Nah, seberapa sampainya, apakah ada penyimpangan dan lain sebagainya, itu kita ada pengawasan. Nah, jadi itu harus kita lakukan terus-menerus dan dinas ini sebagai eksekutifnya, sebagai OPD-nya harus jeli, cermat ya, membuat skala-skala prioritas program-program yang diajukan kepada untuk bisa mengakses anggaran tersebut. Karena anggaran kita kan tetap ada keterbatasannya, Mbak. Jadi tidak bisa semua program kemudian minta di ACC atau minta disetujui. Ada pagunya ya, Bu ya. Ada pagunya dan makanya harus pakai menggunakan skala prioritas. Sehingga mana yang harus kita dahulukan, mana yang boleh nanti-nanti. Kemudian kita ini kan ya ada apakah bisa mengakses dana-dana keistimewaan dan lain sebagainya selain PAD ya pendapatan asli daerah yang kita miliki seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalnya itu ada program dari mitra, tapi bisa nggak misalnya dari teman-teman di Dewan gitu, kita rembugan, tahu nih karena terjun di lapangan ya, Bu Rita ya. Terus ada inisiatif nih, Dinas Kesehatan bikin ini dong, bisa? Iya, kita ini kan ada masa reses, Mbak. Reses itu kita kembali menyapa dengan konstituen kita, atau kita menyapa dengan wilayah-wilayah kita, masyarakat yang kita ampu ya. Nah, di situ kita harus mendengar, melihat apa yang terjadi di masyarakat ini. Bisa saja dinas itu membuat menu programnya itu kan belum semuanya, masih ada yang tercecer lah kebutuhan di masyarakat. Oh ternyata kok ini belum ada programnya. Nah padahal ini penting. Nah
Maka ini kita masukkan ke dinas. Ini ada, itu namanya aspirasi, Mbak. Ya. Nanti kita masukkan dalam pokok-pokok pikiran, sehingga menjadi daftar usulan-usulan program yang harus dibahas secara bersama. Nanti dibuatlah skala prioritas seperti itu. Jadi program di dinas itu juga berkembang terus menerus. Tidak boleh stuck tahun 2020 ini, 2021 ini. Sementara kan kejadian perkembangan di masyarakat itu berbeda-beda. Mana yang harus kita dahulukan? Mana jadi prioritas? Jadi artinya teman-teman di Dewan bisa kasih support, bisa kasih masukan gitu ya? Tetap harus ada, Mbak, itu masukan. Karena kalau enggak ya nanti seperti saya tadi obrolan, sebenarnya ini penting banget. Tapi di dinas ini kenapa nggak bisa? Gitu, nggak ada. Nah ini kan kita cari nih, benang merahnya nanti akan ketemu ya, sehingga akan program-program itu akan semakin produktif, efektif, bisa diberikan kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya pengen programnya itu berjalan dengan lancar, hubungan dari mitra ini harus selalu mesra ya Bu ya? Harus sering bertemu, sering berkomunikasi. Kalau mesra itu selalu ketemu dan selalu komunikasi loh. Oh gitu ya? Ora ya Mbak. Selalu kasih kabar loh. Kadang bisa mesra online Mbak. Baik. Saya ke dokter, Dok. Sempat saya baca ada faktor langsung, ada faktor tidak langsung yang menyebabkan stunting. Itu apa tuh? Betul. Tadi faktor langsung tadi yang 3 tadi. Satu faktor gizi, kekurangan gizi yang jangka lama. Kedua faktor masalah kesehatan, infeksi berulang terutama. Yang ketiga lingkungan yang tidak memberi stimulasi yang baik. Itu langsung. Yang langsung nutrisi. Tapi kita tahu bahwa tadi nutrisi yang tidak bagus itu terkait dengan pendidikan orang tua. Itu yang faktor dengan, tidak langsungnya. Sosial ekonomi, ya, kemudian pengetahuan ibunya, pendidikan ibunya. Ini yang justru dampaknya lebih luas sebenarnya. Kalau secara matematis itu ada hitung-hitungannya bahwa yang langsung tadi hanya sekitar 30%. Yang tidak langsung itu 70%. Lebih banyak. Betul, karena tadi misalkan terkait dengan perbaikan ekonomi keluarga, supaya dia bisa menyiapkan lingkungan yang bagus, nutrisi yang bagus, pendidikan ini juga dampaknya sangat luas juga. Kemudian kebijakan, jangan lupa kebijakan di level pemerintah, berbagai stakeholder, kemudian asosiasi profesi dan seterusnya. Jadi ini yang justru dampaknya lebih luas, meskipun memang tidak langsung ya, pada masalah stunting di hilir itu, yang hilir tadi faktor nutrisi tadi. Nah, kalau kita ngomongin stunting itu kita lihatnya dari balita karena adanya posyandu ya, jadi kita tahu efeknya ke depan seperti apa sih kalau kita diamkan gitu? Ya, satu dia akan terjadi penurunan daya tahan tubuh, sehingga dia akan sering sakit, sering infeksi. Kalau sering sakit pasti pertumbuhannya terganggu, perkembangannya terganggu. Awal-awal awal mungkin hanya telat duduk, telat jalan, telat duduk. Lama-lama nanti otaknya yang kena. Ya, karena urutan kalau kurang gizi kan satu beratnya turun. Kemudian tingginya juga jadi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Setelah ini terkena nanti otaknya yang kena. Lemot gitu, Dok. Betul, otak itu lemot akhirnya ke kecerdasan. Nah ini yang justru yang menjadi concern paling besar sebenarnya di kecerdasan ini. Karena sudah banyak penelitian ternyata kalau ini terjadi stunting, ke depan dia akan putus sekolah tinggi. Putus sekolah. Dia menjadi pendidikan jadi rendah. Akhirnya di ujung sana nanti dia menjadi ketergantungan ya Dok ya. Income-nya lebih rendah, akses ke sumber-sumber daya jadi rendah. Nanti kalau orang dewasa ini kemudian punya anak, akan stunting juga anaknya. Jadi muter-muter. Lingkaran tapi bukan masalah gen ya Dok? Kenapa? Ada gennya nggak? Stunting, bapaknya stunting dulu pernah. Kalau dia gen juga bukan stunting, dia pendek. Itu. Dia pendek. Ya, jadi kalau stunting dia pasti karena terkait dengan faktor gizi dan yang terkait dengan itu. Kalau pendek mungkin hanya lihat secara fisik ya Dok. Betul, misalkan contoh mungkin masih normal. Contoh klasik yang saya contoh Pak Habibie misalkan. Mungkin relatif pendek dia, tapi cerdas sekali kan. Cerdas sekali, beliau sangat bukan cerdas, stunting. Beliau pendek karena pendek yang familial istilahnya, bawaan keluarga karena memang dari keluarga ayah ibunya relatif pendek juga sehingga memang dia potensinya segitu, tapi bukan stunting sesungguhnya. Bahkan ada yang mengatakan anaknya kurus banget sih, nggak tinggi-tinggi juga gitu ya. Iya soalnya semua nutrisi ke otak katanya gitu. Jadi karena dia cerdas, katanya gitu tuh bercandaannya kayak gitu. Tapi benar nggak Dok? Kalau misalnya nanti ke depannya dia nih stunting, kemudian ke depannya begitu sudah dewasa, dia akan lebih rentan ke penyakit-penyakit tidak menular kayak diabetes, stroke, begini. Jadi kalau anak sudah stunting, sesungguhnya ada ruang yang paling bagus untuk dandani untuk itu adalah 2 tahun pertama.
Kalau kita tahu stuntingnya di 2 tahun pertama. Jadi kalau 2 tahun pertama ditangani, maka dia akan selamat tinggi badannya, selamat juga otaknya. Tapi begitu di atas 2 tahun sampai usia sekolah, dia hanya selamat tinggi badannya. Hanya bisa dikembalikan tinggi badannya, tapi tetap nggak bisa pinter. Perkembangan otaknya nggak bisa diperbaiki. Nah, misalkan begitu dia di atas 2 tahun, kemudian makannya cukup atau malah berlebih, dia jadi gemuk. Oh, berarti ini Begitu gemuk pendek itu, dia akhirnya apa? Akhirnya jadi nanti dewasa lebih sering kena stroke, diabetes, serangan jantung, gangguan kolesterol dan seterusnya itu. Penyakit tidak menular tadi ya? Betul. Oh, rentetannya begitu. Rentetannya sangat luas memang. Berarti benar ya, ada artikel yang saya baca bahwa kalau dia stunting. Kalau kemudian dia setelah masa itu nggak teratasi dan kemudian di satu titik dia kecukupan nutrisi, dia akhirnya jadi gemuk kan, karena dia pendek, berat ini jadi gemuk. Maka tadi dia akan menjadi resiko namanya penyakit metabolik gitu ya. Diabetes, stroke, serangan jantung, macam-macam itu. Jadi ini semuanya serba harus pas ya, Bu Rita. Nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh terlalu gemuk juga. Gitu. Jangan lihat aku dong. Aku sudah bebas di 2 tahun pertama. Sudah aman. Buktinya beliau bisa menjadi anggota Tapi dewan. tetap menjadi kewaspadaan. Betul. Satu hal mungkin ya, masyarakat mungkin perlu sekarang lebih mewaspadai, mengamati tinggi badan, tidak hanya berat badan. Karena selama ini kadang-kadang cuma melihat, oh beratnya naik terus, gitu, atau oh beratnya normal untuk umurnya. Padahal bisa saja anak beratnya normal untuk umurnya. Tapi dia pendek dan dia gemuk sebenarnya. Nah, ini nih dan yang itu nggak juga. bagus itu sebenarnya. Oke ya. Jadi mulai pinter baca KMS ya, Bu Betul, Ibu ya. jadi tingginya tinggi badan seberapa? itu sangat penting, betul. Sangat penting. Nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita. Jadi seperti apa yang harus dilakukan ibu, orang tua di 1000 hari pertama, kemudian apa kaitannya dengan ASI dan segala macam, tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Yang indah, arti cinta dan sayang selalu berhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang.
karenamu. Talk show kita, obrolan kita itu juga semata karenamu para ibu yang care, orang tua ya, jangan ibu aja, orang tua dan juga lingkungan yang peduli sama putra-putrinya. Nah, ini yang menjadi tema kita, mencegah stunting, memantau tumbuh kembang anak. Baik, untuk Anda yang masih bergabung dengan kami, pastikan tetap di sana, kita masih akan bahas lebih banyak lagi. Nah, kalau misalnya sudah kena stunting, kita harus gimana? Sabar dulu ya. Kemudian dari 1000 hari pertama tuh yang seperti apa harus dilakukan oleh para ibu dan orang tua? Sabar dulu. Saya pengen tanya ke Bu Rita. Bu Rita, ada kebijakan nggak terkait dengan pola hidup masyarakat, seperti gerakan masyarakat untuk selalu hidup sehat? Karena kan salah satu tadi stunting dari akses air bersih ya. Betul, betul. Tidak adanya akses air bersih bisa menyebabkan stunting. Ada nggak, Bu? Ada, Mbak. Bahkan ini sudah dimulai secara nasional ya. Ada instruksi Presiden nomor 1, kalau nggak salah ya, nomor 1 tahun 2017 itu tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Kemudian ditindaklanjuti dengan Pergub. Pergub ini bahkan muncul tentang Pergub nomor 44 tahun 2017 ya, untuk daerah khusus ibu kota, khusus Jakarta ya, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada Germas lagi ini yang untuk rencana aksi daerah. Nah, ini seperti itu nomor 103 tahun 2021. Nah, ini adalah sebuah ajakan ya, gerakan di masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Di antaranya ya kegiatan fisik, kita olahraga, maka harus ada dari Pak Lurah, Pak Dukuh, kemudian ya OPD, struktur-struktur pemerintahan daerah di bawah itu mengadakan senam secara kontinu ya. Misalnya setiap Sabtu itu ada senam bersama, ada olahraga bersama, itu yang fisik. Kemudian pemberian informasi-informasi, edukasi ke ibu, ya, ke ibu itu ASI eksklusif. Kemudian pola hidup sehat, tidak merokok, meninggalkan atau tidak minum-minum alkohol, seperti itu ya. Kemudian hidup bersih, ya. Jadi ada tersedia jamban yang representatif, sehingga lingkungan kita juga terjaga kebersihannya. Jadi gerakan itu harus terus-menerus kita lakukan, kerjasama Dewan, kemudian Pak Lurah, ya. Dunia usaha kita ajak untuk mengadakan senam bersama. Bahkan ini seru, Mbak. Jadi ada kelompok-kelompok itu ya, sebutlah misalnya ibu-ibu gitu ya, ada menamakan sebuah kelompok gitu. Mereka mencari sebutlah sumbangan untuk bisa dikumpulkan menjadi penarik daya pikat agar orang bisa mengikuti senam bersama tadi. Nanti jadi secara di-create sendiri sama mereka. Di-create sendiri nanti secara massal misalnya gitu. Ada kan kadang-kadang ibu-ibu itu ya males lah olahraga ini gitu. Aku kes ngepel sudah ini, sudah masak kan itu sudah olahraga gitu. Padahal dengan senam bersama itu ada kebahagiaan kita ya. Kebahagiaan kita itu kan akan menimbulkan energi-energi yang positif ya. Jadi diberikan nanti ada door prize-nya. Nah, dipajanglah di situ, ada sepeda, ada kompor gitu. Nah, ini kerjasama dari banyak kok yang peduli seperti itu. Dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Sosialisasi di kelurahan-kelurahan itu juga banyak dari dinas-dinas yang berbeda-beda. Saya pernah mendatangi 2 sekolah ya, karena memang kita hanya ditugaskan di 2 sekolah SMA. Saya ambil di daerah Sleman, itu untuk menyasar anak-anak usia SMA dengan sebuah edukasi itu kesehatan reproduksi. Ada lagi pendewasaan usia dini. Nah, ini kan penting sekali untuk diketahui mereka agar mereka tahu kapan saatnya mereka menikah, sehingga persiapan-persiapan untuk punya anak itu bisa dilakukan sebaik-baiknya, menjaga kesehatan reproduksi dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa siap nanti tidak menimbulkan atau tidak hamil belum dikehendaki sehingga nanti berpotensi untuk stunting. Stunting ini rentetannya panjang. Kenapa kemiskinan di Indonesia ini juga masih tinggi, itu diantaranya adalah seperti itu. Baik. Itu adalah salah satu langkah nyata kegiatan yang dilakukan, termasuk pengawasan juga tuh Bu, yang terjun ke. Ini apa feedbacknya seperti apa Bu dari teman-teman anak-anak di SMA itu? Senang mereka ya. Cuma kan kita ini ya bisa menyapa sekali, oleh karena
kita biasanya satu kali ya. Kita harapkan nanti ini maka kita undang guru-guru BK, ya wali kelasnya mereka agar mereka secara mandiri itu juga bisa memberikan edukasi seperti itu. Karena guru-guru ini yang lebih banyak bersama murid-murid tadi. Nah, kita sampaikan ke orang tua juga dengan kegiatan pendewasaan usia pernikahan ya, pendewasaan usia pernikahan. Kan kita sedih Mbak dengar izin pernikahan di DIY meningkat seperti itu. Dan usianya? Nah, kenapa dia izin Mbak? Karena secara undang-undang usia mereka belum usia menikah. Maka di Kanwil Agama ya dari Kementerian Agama itu nanti izin. Kenapa dia izin? Ya karena belum boleh, gitu loh. Kenapa belum boleh? Usianya belum masuk dalam batas undang-undang. Waduh, ini bahaya stunting lagi nih. Seperti itu gitu ya Dok ya. Nah, kalau misalnya kalau tadi dikatakan keturunan hanya menyumbang 10-20% ya dari stunting ya. Kemudian dicegahnya caranya gimana Dok? Artinya ini orang tua nggak ibu, nggak bapak, nggak juga lingkungan sosial kan lagi dengerin dan lagi lihat. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, memang ada dua sisi, satu pencegahan, satu penanganan setelah terjadi. Nah, kita bicara pencegahan tentu kita mulai dari waktu kehamilan, ya, menghindarkan diri dari kehamilan yang berisiko tinggi, yang akhirnya jadi kelahiran berisiko tinggi. Satu, misalkan tadi mencegah untuk tidak prematur, tidak berat lahir rendah, tidak pendek, tidak sulit lahir. Maka satu, pemeriksaan kehamilan jadi penting. Secara rutin ya. Betul. Nanti dalam pemeriksaan itu kan ada pemberian suplementasi zat besi, asam folat, kalsium lah, dicek labnya, dicek tekanan darahnya, gula darahnya dan seterusnya. Dan jadi, itu sudah banyak yang bisa free ya Dok? Free, betul. Itu sudah masuk di dalam. Vaskes layanan tingkat 1 sudah bisa. Betul, itu sudah standar pelayanan. Itu yang selama kehamilan. Nah, tentu lebih bagus adalah sebelum hamil. Apa yang harus dilakukan sebelum hamil? Gizi ibunya harus bagus, jangan kurang darah, jangan anemia. Pemeriksaan kesehatan. Betul, kondisi psikisnya harus bagus. Semua kehamilan harusnya itu terencana. Jangan sampai kok tahu-tahu hamil itu nggak boleh sebenarnya. Karena apa? Karena tahu-tahu hamil, ketika sadar hamil mungkin sudah telat menstruasi 2 bulan misalkan, sudah telat sesungguhnya. Andaikan ibunya kurang gizi, stres, maka otak itu sudah terbentuk itu. Oh gitu. Betul. Jadi 1000 hari pertama itu dari mulai dia betul, pembuahan. 1000 hari itu adalah dari kehamilan plus lahir sampai 2 tahun. Kan 270 selama kehamilan ditambah 730 2 tahun pertama. Dan itu ruang yang tersedia betul sebenarnya untuk kita bisa mengoreksi itu, mencegah dan mengoreksi. Itu tadi yang pencegahan tadi. Nanti kalau sudah terjadi dan misalkan kok sudah terjadi stunting, maka 2 tahun pertama itulah ruang kita untuk memperbaiki, baik tinggi badan maupun otak. Kenapa 2 tahun? Karena coba Bapak Ibu lihat kalau 2 tahun pertama ukuran kepala anak itu akan cepat sekali, lingkar itu kelihatan cepat sekali. Itu artinya otak kita memang tumbuh sangat pesat. Dan itulah masa yang kita bisa membalikkan ketika stunting supaya otaknya tidak terdampak. Dan 2 kebutuhan utama misalnya 2 tahun pertama itu, nutrisi dan stimulasi. 2 itu saja tanda petik. Dok, non sewu tadi yang 2 minggu misalnya, ternyata sudah 2 minggu ini kita baru tahu. Nah ini bisa dikejar nggak Dok? Ternyata kita kemarin mungkin asupan kita kurang bagus dan lain sebagainya. 2 minggu di perut nih ya? Hilang 2 minggu tadi. Lebih baik daripada setelah lahir. Artinya gitu. Tidak ideal, tapi itu lebih baik daripada ketahuan belakangan. Jadi kita upayakan gizinya bagus, suasana kehamilan menjadi ideal dan seterusnya itu. Daripada tahu-tahu sudah lahir sudah pendek itu akan lebih jadi masalah lagi. 2 tahun pertama itu yang paling penting. Betul. Ya, jadi masa emas 1000 hari itu dari perut sampai 2 tahun pertama. Kemudian nanti sampai dengan balita. Nah, lepas dari 5 tahun kita sudah. Kalau sudah 5 tahun, kita hanya bisa menyelamatkan tinggi badan. Tetapi otaknya nggak bisa kita selamatkan. Apalagi lebih dari 5 tahun. Betul sekali. Makanya nutrisi di 2 tahun pertama sangat penting dan stimulasi itu Bapak Ibu sekalian. Ini edukasi nih yang harus selalu dikejar, benar ya Bu Rita ya? Nanti kita akan saksikan lebih lanjut lagi seperti apa edukasi yang paling pas kepada masyarakat. Setelah yang satu ini tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Anda masih bersama kami dalam Ranah Publik, kita masih berbicara mengenai stunting. Yuk pantau tumbuh kembang anak, tidak hanya stunting tapi
pola asuhnya, pola makannya, tidak hanya bapak dan ibunya, lingkungan sosialnya juga harus berpengaruh di sana, harus ikut andil di sana ya. Baik, kalau terkait dengan tadi sudah disampaikan semua, 1000 hari pertama 2 tahun itu yang paling krusial, paling penting karena itu perkembangan otak anak. Betul. Lepas dari itu kita hanya bisa menyelamatkan tinggi badan. Ngomongin soal ASI, pengaruh nggak dok? Betul. ASI itu adalah makanan terbaik untuk bayi. Ya, jadi 6 bulan pertama ASI saja cukup. Kecuali ada masalah medis tentu saja. Ya, Baru ada medis ya? Betul, itu. Medis ada ya masalah ini ya? medis, betul Oke. ada masalah medis. Dan penting sekali juga memberi ASI di hari-hari pertama. Seperti? Ada istilah Oh, kolostrum iya. itu ya, karena di situ tinggi sekali kadar zat-zat anti untuk kekebalan. Dan sudah terbukti bahwa anak yang mendapatkan kolostrum kemudian berlanjut dengan ASI eksklusif 6 bulan, Ya. dia akan lebih kebal ke penyakit diare, infeksi paru dan lain, sudah terbukti itu. Dan nanti setelah 6 bulan dilanjutkan ASI sampai 2 tahun plus makanan pendamping ASI. Tentu saja ini yang sangat penting juga. Dan satu lagi yang saya pesankan Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada salah kaprah di masyarakat bahwa buah sayur itu bagus itu kan. Termasuk, nah tapi jangan diterapkan letterlek untuk anak-anak, karena pada anak itu justru protein itulah yang paling penting sebenarnya. Protein hewani terutama. Karena sudah banyak penelitian bahwa anak yang stunting waktu lahir di 2 tahun pertama bisa dikejar tinggi badan dan otaknya kalau asupan protein hewaninya bagus. Itu. Jadi jangan justru malah dibanyakin buah dan sayur. Itu perlu juga, tapi bukan itu yang dominan. Jadi protein hewani sangat penting dan sumber yang paling gampang murah adalah telur. Telur itu 2 butir telur sehari itu sudah sangat bagus. Untuk anak-anak ya. Kalau untuk orang dewasa ini agak mikir-mikir. Apalagi sudah ada riwayat. Telur ini bisa telur Betul, ayam. Ya, boleh, apapun boleh. Kan kadang-kadang telur ayam kampung ini. Sama saja sebenarnya. sama saja. Yang penting itu loh, Mbak. standar sehat, betul. Yang penting dia bersih, sehat. Kadang-kadang begitu, memang beneran ada yang betul. ini aja yang sehat gitu. Ayam kampung aja lebih sehat, padahal agak lebih susah dicari. Oke, baik. Nah, Bu Rita, menurut Bu Rita gimana sih cara yang tepat? Artinya kan kita harus mengedukasi, karena ternyata 70% itu dari orang tua yang ternyata belum teredukasi dengan baik terkait dengan tumbuh kembang anak. Apa Bu cara yang pas untuk masyarakat Bu kira-kira? Ya, mau dikatakan pas itu ya kreatif ya Bu ya? banyak cara yang bisa saling melengkapi ya Mbak. Ini hari ini kita ada di sini, ini sudah edukasi ini. Mudah-mudahan masyarakat juga mau menyempatkan diri untuk melihat ya tayangan ini. Nah, kemudian edukasi-edukasi yang lain itu bisa menyasar di banyak tempat, banyak pihak ya. Seperti tadi saya mengatakan sekolah, kemudian posyandu, ya, ada kegiatan-kegiatan sosialisasi di kelurahan-kelurahan yang kita undang harus dari kader-kader kesehatan seperti itu. Kemudian di sekolah-sekolah dasar. TK, kan di TK itu ada hari-hari tertentu pemberian makanan tambahan, misalnya seperti itu. Nah, ini harus dibangun bersama Mbak, nggak bisa hanya satu orang saja atau satu pihak saja menyelesaikan. Oleh karena itu harus ada sebuah komitmen. Nah, yang paling penting saya mengajak nih masyarakat bersama komitmen untuk diri sendiri dan keluarga kita yang paling penting. Jangan nunggu belum ada sosialisasi, belum ada edukasi, belum ada gitu. Sekarang kan kita punya handphone semua. Disitulah edukasi itu banyak sekali bisa kita dapatkan ya. Nutrisi yang seimbang itu seperti apa, gizi kandungan telur itu seberapa, kita memberikan 2 telur misalnya sehari itu kenapa dan lain sebagainya ya. Jadi saya menghimbau kesadaran dari semua masyarakat untuk peduli dengan pencegahan stunting, kesehatan-kesehatan lainnya seperti itu Mbak. Seberapapun kita kuat dengan gencar dengan germas, kalau komitmen diri sendiri itu tidak baik ya, kita nggak peduli seperti kata Dokter Tomo tadi, itu juga nanti ini akan lepas-lepas lagi dan membenahinya akan semakin sulit seperti itu. Jadi kalau mengurai kemiskinan, kesejahteraan, kemudian kenapa ini masih ada miskin, kenapa ada banyak putus sekolah, itu rentetannya tuh kan panjang. Jadi mending preventif daripada membenahi, karena membenahi udah sekarang susah, tidak boleh biayanya juga banyak ya Bu. Tidak boleh ada kata sebenarnya, wah aku belum dikasih tahu atau belum tahu. Karena di handphone kita ini semua kita mau tanya apa saja. Ada ya. Mau tanya apa saja, coba klik lah. Manfaat daun kelor gitu.
Nah, itu benar atau tidak kita harus pastikan dengan banyak bertanya seperti karena banyak juga yang bisa posting yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Ya, seperti itu, Mbak. Jadi sebagai orang tua harus cerdas dan harus kepo ya, Dok? Ya, betul, kepo. betul. Ya kan? Betul, kepo. Kita bisa lihat loh sebenarnya misalnya kepo nih. Positif ya, Mbak. Kepo positif, betul. Makanan pendamping ASI. Di media sosial kan banyak sekali ya. Jadi Senin bisa apa, Selasa bisa apa. Itu bisa jadi acuan nggak, Dok? Iya, tentu harus dilihat dulu ya. Kalau yang sumber-sumbernya dari tenaga kesehatan, saya kira bisa jadi itu. Dan saya tambahkan tadi yang terkait Bu Rita tadi mengatakan posyandu ya, pemberdayaan masyarakat. Seringkali sekarang posyandu agak direduksi jadi tempat penimbangan bayi. Tapi emang seolah-olah hanya betul, itu ya, padahal tidak. Di sana ada penimbangan. Kalau penimbangan bayi, hari ibu gini, saya sudah punya timbangan di rumah, jadi nggak perlu ke posyandu gitu kan. Padahal nggak. Ada penimbangan, tinggi badan, ada edukasi, dan yang penting apa? Ada plotting ke grafik pertumbuhan. Dan di situ ada penilaian. Ini sedang dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Nah, kalau ada masalah, lanjutnya setelah itu ya. Lanjut, nanti dirujuk misalkan begitu. Dan tadi saya tambah juga selain nutrisi, stimulasi juga jangan lupa ikuti semua paket kesehatan yang sebenarnya sudah ada di puskesmas itu ya. Imunisasi, betul. Pemberian tablet besi, itu juga sudah tersedia semua di puskesmas. Vitamin A dan betul, lain vitamin A, betul. Itu semua program yang sudah didesain Kemenkes atas asupan dari berbagai asosiasi profesi sesungguhnya. Hanya kan tidak semua masyarakat sadar untuk secara rutin mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah disediakan ini, Maka Mbak. tugas kita tadi mengedukasi. Mungkin karena tidak tahu pendidikan barangkali atau tidak peduli atau alasan tidak punya waktu tanda petik ya. Tapi saya kira kalau sama takut biaya, Dok. Kadang-kadang gitu. Biaya ke puskesmas nanti gratis bayar. Enggak ya, Bu ya? Itu gratis. Itu gratis. Tercover semua oleh layanan kita. Berarti memang harus Buduko, betul, RT, RW. Inilah yang Ya. masyarakat paling kecil ya, paling lingkup terkecil itu yang harus lebih peduli. Oke, baik. Sebagai closing statement, saya ke Bu Rita dulu. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Bu, sebelum nanti closing statementnya Pak Dokter. Ya, harapannya semoga stunting di Indonesia ini semakin turun angkanya. Saya sekali lagi mengajak masyarakat untuk berkomitmen dengan kesadaran kita pola hidup sehat. Oke, baik. Pola hidup sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat. Dan Germas hidup sehat. Oke, ini yang sedang digembor-gemborkan dan Betul, digalak-galakkan ada di mana-mana. Ada di mana-mana. mana-mana. Spanduknya, billboardnya, semuanya. Baik. Kemudian dari dokter, ada yang ingin disampaikan ke masyarakat, Dok? Ada 3 saya kira. Satu, bahwa stunting itu tidak sekadar pendek. Tapi ada masalah lain yang termasuk ke perkembangan otak. Yang kedua, jangan tunggu sampai stunting. Tapi cegahlah supaya tidak stunting. Caranya bagaimana? Tadi, selama kehamilan, sebelum kehamilan. Dan yang ketiga, masa yang terbaik untuk menangani adalah 1000 hari pertama kehidupan. Dari kehamilan, lahir sampai 2 tahun pertama. Ditambah sebelum hamil, itu jauh lebih bagus kalau disiapkan semuanya. Baik, saya kira demikian. Memang ada edukasi pranikah itu penting banget betul, ya. Betul Tidak hanya sekedar usia sudah pas, yuk nikah. Dan gitu. sekarang ada pembekalan kan, kalau yang mau nikah ada program pembekalan. Betul, iya. Itu saya kira sangat bagus itu. Ya, siap. Dokter, terima kasih sekali. Dokter ini juga sebagai spesialis anak konsultan, jadi 24 jam diteleponin juga untuk konsultasi, Dok. Silakan ke Sarjito kalau ada masalah tumbuh kembang, kami siap. Nah, iya kan. Begitu juga Bu Rita, ini 24 jam juga Bu Rita. Siap, semua ya? salam sehat. Ya. Oke, dan siap mendukung apapun program-program dari Dinas Kesehatan. Yang paling prioritas siap untuk diketok palu ya, Bu ya? Betul. Oke, sehat selalu untuk Bu Rita. Terima kasih. Pak Tomo juga. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan selalu bisa salam sehat untuk semua. Baik. Matur nuwun juga pemirsa, Anda sudah menyaksikan siaran kami hari ini, Ranah Publik, terkait dengan mencegah stunting, pantau tumbuh kembang anak. Jadi kalau menurut apa yang sudah kita obrolin hari ini, stunting ini dapat dicegah dengan memperbaiki dan juga pastinya menjaga baik asupan makanannya maupun status gizi, terutama untuk calon ibu seperti yang kita obrolin tadi, yang kemudian diiringi dengan memberikan asupan makanan yang berkualitas, juga pola asuh, pola makannya kepada anak-anak kita ya. Jadi menjadi tugas bersama, tidak hanya ibunya aja. Nggak adil lah kalau ibunya aja yang jadi apa namanya? Orang tua. Orang tua ya, jangan hanya bapaknya juga. Seringkali urusan anak itu ibu, padahal enggak, ya orang tua. Semuanya ya. Betul. Baik, terima kasih dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Vira Maya. Salam sehat untuk Anda sekeluarga. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tanpa udah ketemu lan kelangan tapi ku ising diarani perjalanan awak dewe taun duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omah aku maca koran sarungan kowe blonjo dasteran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisah aku kiri kowe kanan wis beda dalan bebarengan pendino sayang-sayangan sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan aku mendengar akui kangen-kangenan kadang itu pilihan yang dipedong balikan mendung tanpa udan ketemu lan kelangan tapi ku ising diarani perjalanan Waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh. Kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wajan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir. Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria. Kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya?
Kalau begitu, mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku kan saka ngendi wae to? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya tuh menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh, Bu. Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh, Bu, susu formula. Oh, begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0-6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0-6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0-6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah, terus kalau ASI eksklusif itu apa, Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor, Bu, yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASI-nya itu lancar, cukup buat bayinya, Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. Masa sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.